Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan membahas salah satu saham yang sangat fenomenal, sangat legendaris di IHSG. Saham apa? Saham Unilever Indonesia atau UNVR. Ya, teman-teman kita akan bahas saham ini dari dua sisi. Yang pertama dari segi teknikalnya dan yang kedua dari segi bandarmologinya. Ya, baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Ya, yang pertama kita akan bahas saham ini dari segi teknikalnya. Ya, jika teman-teman sudah lama di market, teman-teman pasti mengenal saham ini, saham UNVR. Ya. Saham ini sangat digemari oleh teman-teman investor jangka panjang. Ya, kenapa? Karena ya kalau kita lihat, teman-teman ini adalah chart monthly ya atau chart bulanan. Kita lihat saham ini cukup lama mengalami uptrend. Ya. Kita lihat kenaikan bulanannya, bahkan kenaikan tahunannya cukup progresif dan juga setiap tahun saham ini rutin membagikan dividennya. Ya, jadi cukup digemari oleh investor-investor jangka panjang, ya, lokal maupun foreign, ya, lokal maupun asing, baik itu investment bank ataupun corporate atau pension fund, ya, berbagai macam institusi itu suka dengan saham ini, ya, dan wajar kita lihat karena kenaikannya yang cukup progresif dari tahun ke tahun terus mengalami uptrend dan pembagian dividennya, ya. Kalau kita lihat teman-teman di chart ini ya, ini chart bulanan, ya kita lihat saham ini mencapai peaknya ya, puncaknya pada bulan bulan Januari tahun 2018 ya. Kita lihat dalam uptrendnya ada puncaknya di Januari 2018. Nah, dan sejak saat itu, Januari 2018 sampai saat ini, 2021 Maret, artinya sudah hampir 3 tahun saham ini mengalami downtrend ya. Teman-teman harusnya sudah tahu bahwa ketika downtrend ciri-cirinya adalah adanya lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low, begitu seterusnya. Nah, dan ketika saham ini mulai berhenti membuat lower low, disitulah kita bisa bersiap-siap apakah saham ini akan mengalami reversal. Ya, ketika setelah 3 tahun mengalami downtrend, ya kita harus sudah siap-siap. Kapan saham ini akan rebound atau kapan akan terjadi reversal dari downtrend menjadi uptrend atau konsolidasi atau sideways. Ya, nah kita akan bahas teman-teman ya bagaimana kondisi saham ini. Ya, dari segi chart monthly kita lihat chart bulanan dari Januari sampai sekarang kita lihat ini ada downtrend, trend line-nya ya. Dan kita lihat saat ini ketika harga di 6750 ya, harga belum membentuk lower low lagi. Ya, kita lihat sebelumnya ada lower low di sini ya, kemudian ada lower low lagi di sini dan saat ini ya, saham ini belum turun membentuk lower low tapi sudah mengalami konsolidasi atau ya mulai membentuk baseline ya, di area 6.500 sampai 6.700 ya. Nah, kita akan melihat ciri-ciri yang lain ya, tanda-tanda yang lain untuk mengetahui apakah saham ini betul-betul akan membentuk konsolidasinya untuk mulai uptrend yang baru ataukah ini hanya konsolidasi sementara yang akan kemudian melanjutkan downtrendnya. Ya, kita akan lihat di pembahasan bandarmologinya. Ya. Lalu kita lanjutkan dulu teman-teman dari chart hariannya atau chart daily-nya. Ya, kita lihat di chart daily-nya. Ya, kita lihat. Oke, kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat ini downtrend-nya secara jangka menengah dan jangka pendek. Ya. Dan kalau kita buat downtrend line-nya ya kurang lebih berada di sini ya, downtrend line-nya. Dan kalau teman-teman mau buat downtrend yang lebih singkat lagi periodenya, teman-teman bisa lihat di penurunan yang terakhir ini ya, dan teman-teman bisa buat ya downtrend yang terakhir ya. Oke, nah pertama kita bahas secara medium termnya ya, secara jangka menengahnya. Kita lihat ini ada downtrend line-nya dan teman-teman lihat ini yang garis hijau ini adalah MA200 ya. Ini adalah MA200 dan kita lihat MA200-nya baru tertembus di 21 Desember 2020 ya. Ya, mungkin pengingat lagi pada teman-teman, MA200 adalah MA jangka panjang ya, menjadi penentuan apakah saham ini akan downtrend atau akan uptrend dalam jangka panjang. Ya, dan saham ini ya kita lihat sebenarnya MA MA200-nya sudah tertembus di
di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita lihat ya di sini. Sejak penurunan Maret 2018 itu sudah menembus MA200-nya. Artinya saham ini memasuki downtrend jangka panjang. Dan benar, saham ini memasuki periode downtrend selama 3 tahun sampai Maret 2021 ini. Ya, dan kita lihat teman-teman, kalau kita buat downtrend line jangka menengah, ya kita lihat garis downtrendnya akan mendekati MA200. Artinya apa? Artinya ketika sebuah saham akan berubah dari downtrend menjadi uptrend, maka harganya harus breakout atau melewati downtrendnya. Ya, kenapa? Supaya dia membentuk higher high yang baru. Ya, artinya membentuk sebuah tren yang baru. Ya, keluar dari channel downtrendnya. Dan kita lihat teman-teman, dalam medium ini kita lihat ada juga MA200 di sini. Artinya, ketika saham ini nanti akan rebound dan breakout melalui medium downtrend channelnya, dia juga akan melewati garis MA200-nya. Artinya, jika dua ini tertembus atau breakout melalui dua level ini, maka saham ini tentu kita expect akan melanjutkan membentuk uptrend jangka panjangnya. Ya. Nah, itu dari segi mediumnya. Kemudian kita lihat lagi dari segi jangka pendeknya. Ya, kita lihat teman-teman, dari jangka pendeknya kita lihat ada downtrend jangka pendek ya. Ada lower high, lower low, lower high, lower low, dan kita lihat sekarang di sini apakah ini akan membentuk lower high di dalam downtrend channelnya atau akan breakout ke atas ya. Nah, ini penentuan teman-teman ya, apakah saham ini akan mulai keluar dari downtrend channelnya. Ya, kita lihat di downtrend channel jangka pendek ini ada juga di sini MA20. Ya, yang garis merah ini adalah MA20. Ya, ini MA20. Jadi kita lihat jika dia besok akan breakout dari channel downtrend jangka pendek dan MA20-nya ini, ya tentu kita expect saham ini akan memulai at least uptrend jangka pendeknya. Nah, kita lihat jika dia breakout, ya dia akan mulai membentuk uptrend jangka pendek, dan kita harapkan ketika dia rebound, ya tentu dia akan melewati MA200 dan medium downtrend lainnya. Ya. Kalau kita lihat teman-teman, beberapa kali sudah berusaha ya melewati MA200-nya. Kita lihat pada tanggal 18 Januari dan 19 Januari, kita lihat saham ini rebound cukup besar dengan volume yang juga cukup tinggi. Tapi kita lihat ya di garis hijau di MA200 ini, ya saham ini belum berhasil melewatinya dan akhirnya lanjut turun. Ya, akhirnya lanjut turun dan sampai saat ini. Nah, jadi saat ini kondisinya adalah UNVR sedang mencoba breakout short term downtrend. Ya, setelah itu kita harapkan dia akan menembus medium term downtrend lainnya dan MA200. Ya. Kalau teman-teman tanya, apakah ini waktu yang tepat untuk membeli? Ya, tentu tergantung dengan time frame trading teman-teman masing-masing. Apakah untuk trading, untuk swing, atau untuk investasi jangka panjang? Ya. Dan untuk menentukan entry atau tidak, dan untuk menentukan apakah ini merupakan titik balik atau titik reversal dari saham ini, kita butuh analisa yang kedua, ya dari sisi kedua, yaitu dari segi bandarmologinya. Ya, kita melihat apakah dua candle hijau kemarin ini ya akan menandakan uptrend UNVR yang baru atau tidak. Ya, kita akan melihat dari sisi bandarmologinya. Ya, oke. Nah, yang pertama teman-teman kita akan lihat dari kepemilikan sahamnya. Ya, kita lihat saham Unilever, ya listing date-nya sudah dari tahun 1982, sudah cukup lama. Ya, dan kita lihat saham beredarnya hanya 14,42%. Ya, dan dari saham beredar ini, 6,94% dimiliki oleh lokal dan 7,48% dimiliki oleh investor asing. Ya, atau 52% dari saham beredar itu dimiliki foreign dan 48% dari saham beredar dimiliki oleh domestik. Ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, ya, saham ini adalah saham yang korelasinya cukup besar dengan transaksi investor asing. Ya, kita lihat ketika ada inflow dari investor asing, harganya ikut naik, dan ketika asing distribusi atau menjual, maka harganya ikut turun juga.
Ya, dan kita lihat teman-teman, selama 3 tahun terakhir, ya jelas terlihat bahwa ada distribusi dari investor asing yang cukup besar, ya, sehingga sahamnya terus turun. Ya, dalam 1 tahun terakhir juga kita lihat ini bar yang merah adalah outflow-nya dan yang biru adalah inflow-nya. Ya, ketika inflow kita lihat ada kenaikan, namun setelahnya kecenderungan investor asing melakukan distribusi saham ini dan harganya terus turun sampai saat ini. Ya, kita lihat 2 hari terakhir teman-teman, ya ketika harganya hijau ini, ya ketika rebound, kita lihat ada inflow dari investor asing. Ya, sebenarnya inflow seperti ini sudah sering dilakukan oleh investor asing. Ya, kita lihat pada bulan 7 tahun lalu sudah ada inflow 3 hari. Ya, namun setelahnya ya mereka melanjutkan, investor asing terus melakukan distribusi. Ya, kemudian ada lagi seperti ini, ada inflow 2 hari, kemudian distribusi, ada inflow 1 minggu, kemudian distribusi lagi. Ya. Nah, menarik untuk kita lihat teman-teman, apakah 2 hari kenaikan harga UNVR dengan inflow investor asing ini akan menjadi awal dari akumulasi investor asing, atau justru hanya seperti kemarin, ya mereka hanya beli sejenak kemudian lanjut jualan. Ya. Nah, untuk menjawab ini kita butuh lihat data yang lain lagi teman-teman. Ya, saya ajak teman-teman untuk melihat data kepemilikan investor asing. Ya, data kepemilikan saham Unilever. Ya, kita lihat di sini saham Unilever, ya total saham beredarnya ada 5,5 miliar. Ya. Nah, ini yang tadi kita bahas bahwa 52%-nya, ya, atau 2,8 miliar lembar saham Unilever dimiliki oleh foreign dan domestiknya 48%, ya, atau 2,6 miliar lembar saham. Nah, kita lihat lagi teman-teman, bagaimana atau siapa tipe investor pemilik saham ini yang jumlahnya paling besar. Ya, kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama, kita lihat dulu tadi ya, sudah kita ketahui bahwa 52%-nya milik asing dan 48%-nya milik domestik. Nah, dan kita lihat teman-teman, dari segi domestik, pemilik terbesarnya adalah lokal IS atau institusi lokal, memiliki 1,4 miliar atau 26% saham Unilever. Ya, institusi ini bisa berbagai macam institusi yang menginvestasikan dananya di saham Unilever. Yang kedua, ya ada reksadana lokal. Ya, kita lihat lokal mutual fund, ya di sini ada 500 juta lembar, ya, atau sekitar 9% dari keseluruhan saham beredar. Nah, itu dari sisi lokal, ya, yang terbesar. Ya, kita cuma lihat yang terbesar. Kemudian kita lihat dari sisi asing, ya, kita lihat yang pertama ada corporate, ya, perusahaan-perusahaan asing, ada 4%, ya. Kemudian foreign PF atau pension fund, dana pensiun asing, ada 12%, cukup besar. Kemudian IB asing atau investment bank, ya seperti Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, ya para investment bank yang investasi juga di saham ini. Kemudian ada reksadana asing, ya cukup besar. Mutual fund ada 693 juta atau 13%, dan foreign others, ya ada 14%. Ya, kita lihat. Jadi, dan satu lagi yang kita lihat teman-teman, lokal individu atau investor retail. Ya, lokal individu jumlahnya ada 500, memegang 500 juta lembar atau hanya sekitar 9% dari saham Unilever. Ya. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya ya, dari seluruh saham beredar Unilever, ya 91%-nya dimiliki oleh big money atau big fund, atau bisa kita bilang ya big money, ya uang-uang yang besar yang bisa mengatur harga, ya yang transaksinya berpengaruh besar terhadap pergerakan harga Unilever. Nah, dan kalau kita lihat lagi teman-teman, ya tadi kita lihat di chartnya, ya, kita lihat chart monthly lagi. Oke, kita lihat bahwa ya harga saat ini sama dengan harga kurang lebih tahun 2013, tahun 2015, ya. Jadi investor atau dana-dana yang dimasukkan ke dalam saham Unilever setelah tahun 2015 atau setelah tahun 2013, ya, sampai sekarang posisinya masih break even atau bahkan rugi, ya, karena harganya setelah 5 tahun tidak kemana-mana, ya. Jadi dana-dana yang mereka masukkan selama 5 tahun terakhir, ya, sejak 2015 sampai sekarang berada dalam posisi rugi. Dan kalau kita lihat siapa mereka, pemegang-pemegang terbesar saham Unilever adalah
ya sebagian besar adalah institusi corporate ya reksadana. Ya. Dan tentunya pihak-pihak ini tidak ingin portofolionya terus dalam keadaan rugi. Ya, mereka tidak ingin asetnya terus tergerus dengan penurunan harga Unilever. Artinya apa? Artinya kepentingan di saham ini masih besar. Ya, artinya kepentingan di saham ini masih besar. Ya, saham ini tidak akan terus dihancurkan, diturunkan sampai sampai jatuh lagi. Ya, tentu mungkin turun lagi, mungkin saja. Ya, cuman tentu setelah 3 tahun downtrend, ya, tentu ada keinginan atau kepentingan untuk kembali membuat saham ini menjadi uptrend. Ya. Dan ciri-cirinya kita bisa lihat teman-teman tadi, ya kita lihat selama bulan Februari dan bulan Maret ini kita lihat ya, bulan 2 dan bulan 3 kita lihat distribusi investor asing mulai mengecil ya atau bahkan berkurang ya. Kita lihat berbeda dengan misalnya bulan 11, bulan 12 ya, kita lihat investor asing terus menjual saham ini ya. Bulan 1 juga sempat menjual cukup besar, namun kita lihat bulan 2 dan bulan 3 ya, distribusi investor asing sudah mengecil dan mulai ada inflow investor asing yang cukup rutin. Ya, walaupun di sini jumlahnya belum besar, ya namun kita lihat 2 hari terakhir mulai ada inflow dari investor asing. Nah, jadi menurut saya ya melihat tanda-tanda ini, ya melihat kondisi downtrend UNVR 3 setelah 3 tahun, maka tentu ya posisi saat ini merupakan titik entry yang cukup menarik untuk trader maupun untuk investor jangka panjang. Karena posisi saat ini cukup memberikan harga yang ya sangat menarik ya untuk kita bisa mendapatkan saham Unilever di harga yang oke ya. Nah, namun ya tentu saja teman-teman harus punya trading plan ya. Misalnya saya contohkan ya. Kita lihat chart daily-nya lagi. Kita lihat di sini ya. Kita akan expect garis-garis moving average ini menjadi resistance dari saham Unilever. Ya, contohnya kemarin ketika mendekati MA 200 ya, saham ini belum bisa melewatinya dan itu tanda-tanda kita harus profit taking ya misalnya. Nah, jika teman-teman memilih untuk memutuskan masuk sekarang ya atau menunggu breakout besok, ya, teman-teman harus terus perhatikan posisi downtrend line-nya dan MA 200-nya ya. Dan ketika mendekati MA 200, teman-teman harus hati-hati. Apakah saham ini berhasil akan breakout melalui MA 200-nya atau malah akan turun lagi seperti kemarin. Ya, jika indikasinya foreign kembali outflow dan harga turun lagi, ya teman-teman bisa profit taking. Ya, tapi kalau kita lihat di hari-hari ke depan, foreign flow terus membaik, ya terus ada akumulasi, dan ketika nanti masuk MA 200, ya ada breakout dengan inflow yang cukup besar, maka kita bisa yakin bahwa ini adalah itu. Ketika itu terjadi, kita yakin bahwa itu adalah awal dari uptrend Unilever yang baru ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kami hari ini ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman suka jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe dan like video ini ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye bye.